Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh, anak-anak soleha. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Pada kesempatan pembelajaran jarak jauh kali ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1, kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Anak yang bersih itu sehat. Bersuci. Di dalam Islam, bersuci disebut juga toharoh. Ya, di dalam Islam bersuci disebut toharoh. Jadi apa bersuci? Bersuci berarti menghilangkan kotoran. Toharoh berarti menghilangkan kotoran. Dengan apa menghilangkannya? Yaitu dengan air. Dengan air yang bersih, dengan air yang suci. Bagaimana kalau tidak ada air? Bersuci bisa menggunakan tisu atau batu. Tentunya batunya juga batu yang bersih. Apabila kalian sudah buang air kecil atau sudah buang air besar, pasti kalian akan cebok. Nah, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau sudah buang air besar, itu dinamakan istinja. Istinja itu juga menggunakan air yang bersih, air yang suci, air yang mengalir. Mau menggunakan air sumur, air ledeng, air pompa, air hujan, ya. Bisa air hujan tentunya ditampung dulu. Nah, kalau membersihkan badan keseluruhan, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu pasti kalian sudah tahu. Itu yang dinamakan dengan mandi. Mandi biasanya memakai sabun, memakai sampo. Kenapa sih kita harus mandi? Biar bersih dan sehat. Anak-anak yang mandinya teratur setiap pagi dan sore hari itu akan bersih dan sehat. Apalagi ketika akan tidur. Kalau seharian tidak mandi, maka tidurnya tidak akan nyenyak. Pasti akan garuk-garuk, pasti gatal-gatal. Gatal di punggung, gatal di tangan, di kaki. Tapi anak yang mandi itu akan bersih dan kemudian kuman-kumannya itu akan mati. Nah, ketika kita akan sholat, ketika kalian akan melaksanakan sholat, maka perhatikanlah badan, kemudian pakaian, kemudian juga tempat. Ya, ketika sholat, perhatikan badan, pakaian, dan tempat. Ketiga hal ini harus bersih dari kotoran dan najis. Badan, semuanya dari rambut sampai ke kaki itu harus bersih. Kemudian pakaian. Pakaian yang kalian kenakan, baju, celana, kaos dalam, kemudian celana dalam. Kalau perempuan memakai mukena, kemudian laki-laki memakai sarung, itu juga semuanya harus bersih dari kotoran dan najis. Tadi badan ya, kembali lagi ke badan. Kalau misalnya kalian sudah buang air kecil, tadi sudah dikatakan istinja. Harus cebok dulu. Kalau tidak cebok, kemudian kalian langsung wudhu dan langsung sholat, maka sholatnya tidak sah. Pakaian. Kalau memang di pakaiannya ada najis yang menempel, air kencing, apakah sedikit atau banyak, maka itu pun akan menghalangi sahnya sholat kalian. Tempat. Tempat kalian di mana sholat, apakah di kamar, atau di tengah rumah, atau di masjid, atau di mana saja, maka tempatnya juga harus bersih dari kotoran dan najis. Karena kita akan menghadap kepada Allah, ketiga hal ini harus diperhatikan. Badan, pakaian, dan tempat. Ketika kita akan sholat, tentunya pasti kita akan melaksanakan dulu wudhu.
Wudu menggunakan air yang bersih dan suci. Air mengalir. Jadi ketika kalian akan wudu, perhatikan dulu di pakaian kalian, di badan kalian terutama, ada najisnya atau tidak. Kalau ada najisnya, berarti harus dibersihkan dulu dengan air yang mengalir. Kalau misalkan kalian sudah memegang pup, ya, misalnya ada tai cicak, kemudian kalian ambil dibuang ke tempat sampah. Nah, tangan jangan langsung dilap ke baju, tapi cuci menggunakan air yang mengalir. Kemudian kalian wudhu, barulah sholat. Makanya ketika akan sholat itu bergunakan pakaian yang memang dikhususkan untuk sholat. Seperti perempuan memakai mukena, tapi pakaian yang dipakai pun itu harus bersih dan suci. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Tentunya kalian sudah hafal ya. Yang belum hafal, silakan hafalkan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Orang-orang yang beriman itu akan menyukai kebersihan. Orang-orang yang beriman pasti akan berperilaku bersih. Jadi orang-orang yang beriman itu akan selalu memperhatikan kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan lingkungannya, kebersihan keluarganya. Ya. Ciri dari orang yang beriman, dia pasti akan berperilaku bersih. Itu saja materi yang Abah sampaikan di pertemuan pertama tentang bersih itu sehat. Kita lanjutkan di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.